Hubungan diplomasi Indonesia-Rusia era Nikita Khrushchev dan Soekarno. Hubungan diplomatik kedua negara mengalami peningkatan yang pesat setelah naiknya Nikita Khrushchev pada posisi tertinggi dalam kekuasaan Uni Soviet saat itu. Sebagai orang baru, dia mengambil satu kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, yaitu Yosef Stalin, dan ini tertuang dalam berbagai aspek kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Khrushchev saat itu yang mengadakan reformasi bidang kebijakan luar negeri dengan mengambil konsep Мирное сосуществование atau peaceful coexistence, melihat peran Indonesia yang berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika sebagai satu partner atau potensi partner yang penting bagi perluasan pengaruh Uni Soviet di kawasan timur. Sebagaimana kita tahu, Presiden Soekarno merupakan salah satu inisiator dari beberapa tokoh dari negara-negara Asia dan Afrika untuk menggalang solidaritas. Solidaritas negara-negara Asia dan Afrika ini menjadi satu poros baru dalam konteks melihat perubahan politik dunia saat itu, dan kecenderungan semangat dari negara-negara Asia Afrika atau negara-negara yang baru merdeka itu adalah semangat untuk anti kolonialisme, gitu. Dan ini bertemu dengan konsep yang dikedepankan oleh Soviet dalam kaitannya dalam perseteruannya dengan Barat. Tentu saja di satu sisi era Perang Dingin itu menunjukkan satu keadaan di mana Barat dengan ideologi kapitalismenya berseberangan atau beroposisi melawan Blok Timur yang dengan ideologi sosialismenya. Khrushchev sendiri maju satu langkah dalam konteks melihat percaturan dunia saat itu. Dia tidak ingin terjebak atau tidak ingin melanjutkan kebijakan Stalin yang mengedepankan konfrontasi dan melihat Perang Dingin sebagai suatu yang tak terelakkan antara dua kubu yang saling bermusuhan itu. Khrushchev justru melihat bahwa antara Blok Barat dan Blok Timur, antara kubu kapitalis dan sosialis itu tidak seharusnya bertentangan secara terus-menerus. Tetapi karena apa? Karena hal ini akan berbahaya bagi keselamatan umat manusia. Demikian menurut Khrushchev. Karena itu Khrushchev melihat perlunya suatu pendekatan yang berbeda. Karena itu dia menyarankan satu konsep yang namanya peaceful coexistence. Peaceful coexistence berangkat dari keyakinan Khrushchev bahwa seharusnya negara-negara dengan sistem kemasyarakatan atau sistem ideologi yang berbeda-beda itu masih bisa hidup dalam posisi berdampingan. Artinya berdampingan secara damai. Itulah kemudian konsep itu yang kemudian menjadi terkenal dan menjadi salah satu parameter dalam melihat dunia pasca Perang Dunia Kedua, atau yang selama ini dipahami hanya dalam konsep Perang Dingin, artinya dalam satu keadaan yang saling konfrontasi satu sama lain.
Sementara Khrushchev melihat bahwa seharusnya tidak perlu ada konfrontasi, yang ada adalah kompetisi di antara paham-paham politik, di antara paham-paham ideologi yang berbeda. Puncak hubungan kedua negara bisa dirunut sejak tahun 1959, saat itu ketika Bung Karno mengunjungi Uni Soviet. Dan momentum itu menjadi titik penting bagi starting hubungan yang lebih akrab, lebih dekat antara kedua negara. Soekarno dengan diplomasi keliling yang dilakukannya, setelah keberhasilan menyelenggarakan konferensi Bandung atau konferensi Asia Afrika, pada saat itu memiliki agenda penting, yaitu untuk melawan Belanda dalam konflik Irian Barat. Dan salah satu cara, karena Soekarno tahu bahwa Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih kuat daripada Indonesia dan memiliki jaringan dengan negara-negara Eropa, maka Bung Karno menggunakan strategi menginternasionalisasi konflik Irian Barat. Karena kalau tidak diinternasionalisasi, konflik Irian Barat ini hanya dilihat sebagai satu bagian dari wilayah atau dalam tataran domestik kerajaan Belanda. Karena itu Bung Karno dengan strateginya, strategi diplomasi, dan tentu saja di sini tidak hanya diplomasi tapi juga strategi militer, ya. Dan dalam dua lini strategi atau perjuangan mempertahankan Irian Barat itu, peran Uni Soviet sangatlah penting karena Uni Soviet mendukung posisi Indonesia di persidangan-persidangan atau di forum-forum internasional terkait dengan masalah Irian Barat. Di sisi lain, Uni Soviet juga memberikan dukungan secara militer dengan memberikan bantuan dalam jumlah yang sangat besar dalam memodernisir kekuatan militer Indonesia.